Ini dengan siapa ya? Saya dan rekan saya Susi. kami yang dipercayai oleh teman-teman untuk memenuhi pemimpin. Sebenarnya apa yang terjadi ya? Saya dengar semua karyawan di sini melakukan demonstrasi. Kalau begini caranya, perusahaan bisa bangkrut dan karyawan bisa di-PHK. Kami hanya ingin memperbaiki nasib. Kami sudah bekerja keras dengan perusahaan, tetapi upah yang didapat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hanya uang 2 juta per bulan, paling tidak upah 3 juta per bulan itu bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Itu tidak mungkin. Perusahaan sudah menanggung beban terlalu besar. Kalau begitu kami akan tetap melakukan mogok, Bu. Jangan begitu, kita harus mencari jalan keluar. Kalau begitu, saya akan mengusulkan kenaikan upah karyawan sampai 2,4 juta kepada direktur. Bagaimana? Tidak bisa, Bu. Biaya hidup kami akan terus meningkat. Tolong usahakan sampai 2,8 juta, Bu. Nanti saya akan coba untuk usulkan ke direktur untuk menaikkan upah karyawan menjadi 2,6 juta. Bagaimana? Tapi usahakan lebih ya, Bu. Kami akan bekerja lebih keras untuk itu. Baiklah, nanti saya akan coba untuk bilang ke direktur ya. Tapi saya juga minta untuk kalian kendalikan teman-teman kalian untuk tidak mogok kerja lagi, atau nanti saya akan beri sanksi. Baik, Bu. Terima kasih. Boleh kami keluar? Ya, boleh, silakan. Nah, dari cerita tadi, mengapa bisa termasuk ke dalam bernegosiasi? Karena salah satu pihak menginginkan gajinya dinaikkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sedangkan satu pihak yang lain ingin agar para karyawan tidak mogok kerja sehingga perusahaan tidak akan bangkrut. Kedua pihak masing-masing punya kepentingannya, namun pada intinya tujuan mereka sama, yaitu mencari penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, sekarang mari kita mengidentifikasi struktur cerita dari negosiasi tadi. Struktur negosiasi yang pertama ada orientasi. Dari cerita tadi ada dua karyawan sedang menyapa wakil direktur dan memperkenalkan dirinya sebagai wakil karyawan yang dipercayai oleh teman-temannya. Struktur yang kedua ada permintaan. Pada cerita tadi, struktur permintaan ada pada saat wakil direktur menanyakan mengapa para karyawan mogok kerja. Jika para karyawan terus melakukan demonstrasi atau mogok kerja ini, perusahaan bisa bangkrut sehingga perusahaan tidak dapat menghasilkan uang. Struktur yang ketiga ada pemenuhan. Dari cerita tadi, wakil karyawan menjawab mengapa mereka melakukan demonstrasi, karena ingin mengajukan penaikan gaji agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka ingin gajinya dinaikkan dari 2 juta per bulan menjadi 3 juta per bulan. Di struktur penawaran, wakil perusahaan menolak kenaikan gaji tersebut karena alasan perusahaan sudah menanggung beban terlalu berat. Lalu karyawan yang mendengar itu akan tetap melakukan mogok kerja. Namun wakil perusahaan mencoba mencari jalan keluar dengan mengusulkan kenaikan upah karyawan dari 2 juta menjadi 2,4 juta kepada atasannya atau direktur. Namun wakil karyawan tetap menolaknya dengan alasan biaya hidup akan terus meningkat, dan wakil karyawan menawar kembali kenaikan upah hingga 2,8 juta. Di struktur yang kelima yaitu persetujuan. Pada cerita tadi, wakil perusahaan akan mengusulkan kenaikan upah karyawan menjadi 2,6 juta. Wakil karyawan mengajukan agar dilebihkan, tetapi mereka akan melakukan kerja lebih keras lagi. Akhirnya wakil perusahaan menyetujuinya dengan syarat
cerita tadi, wakil perusahaan dan wakil karyawan sudah sepakat, yaitu kenaikan gaji karyawan menjadi 2,6 juta atau bisa lebih. Wakil karyawan berterima kasih kepada wakil perusahaan, lalu mereka ingin keluar dari ruangan tersebut. Wakil perusahaan mengizinkannya untuk keluar dari ruangan tersebut. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum